tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kita sebagai ASN harus mengatur keuangan kita, juga melakukan tanya jawab yang detail juga ya tadi ya, semuanya pengen tahu sebenarnya kita mau sejauh mana sih berinvestasi itu dari penghasilan yang ada, apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Jadi semuanya saya pikir sangat berminat untuk melakukan pengelolaan keuangannya. Juga Kak Ana tadi sudah sangat luar biasa menyampaikannya, CFP yang sudah senior dari tahun 2008, kalau saya kan baru saja ini. Sebenarnya saya mempelajari ilmu perencanaan keuangan ini juga berangkat dari pengalaman pribadi saya. Dulu ketika baru menikah, punya anak, terus gimana ini, dari dulu saya modelnya orangnya yang pengen berencana dengan baik. Jadi kalau anak saya nanti sudah besar, apa yang bisa saya sediakan untuk anak saya. Kalau saya tua nanti, apa yang harus saya lakukan biar saya tidak merepotkan anak saya, gitu kan. Itu sudah saya pikirkan dari dulu. Belum ada ilmunya, belum populer lah perencanaan keuangan. Jadi semuanya trial and error. Kadang melakukan hal ini benar, kadang melakukan ini salah. Jadi harus siap-siap mental untuk uji cobanya seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya ilmu perencanaan keuangan, itu semuanya jadi secara pengalaman insya Allah saya punya, secara ilmu juga insya Allah apa yang saya dapatkan ketika mendapatkan training di perencanaan keuangan itu juga bisa diterapkan seperti itu. Tadi juga ada yang bertanya bagaimana sih kok apakah mungkin dapat beasiswa CFP gitu. Nah itu memang tergantung kantornya masing-masing gitu ya, apakah bisa atau tidak gitu. Yang jelas kalau langkah-langkahnya itu sudah ada jelas. Pertama mengikuti course-nya dulu, nanti ada ujiannya, baru mengikuti terdaftar sebagai anggotanya yang certified seperti itu. Ini nggak usah banyak-banyak. Tadi sudah cukup banyak diterangkan oleh Kak Ana. Ini saya mau fokus saja ke instrumen kami sendiri. Jadi kalau misalkan apakah presentasi saya sudah terlihat? Sudah, Kak Dewi, sudah. Ya, ini sampulnya ini saat ini adalah produk yang sedang kami tawarkan dan terakhir ditutup nanti tanggal 15 Juli. Sebagai informasi, target pertama untuk SBR 10 ini adalah hanya 5 triliun dan itu sudah tercapai beberapa hari yang lalu. Sudah dinaikkan lagi 1 triliun. Dan sudah tercapai juga, jadi ini batasnya kami maksimalkan sampai 7,5 triliun dan hari ini sudah hampir mencapai 6,5 triliun, jadi sudah tinggal 1 triliun ya lagi kalau misalkan berminat agar segera, karena pengalaman di seri sebelumnya itu 1 hari sebelum penutupan kuotanya sudah habis dan kami sudah nggak bisa menaikkan lagi kuotanya. Ini karena batasnya sudah tinggal beberapa hari lagi. Rekan-rekan semua yang ingin berinvestasi agar segera ya memperhatikan apa yang kami sampaikan sekarang, jadi nanti langsung melakukan investasinya. Sebenarnya tadi investasi itu sudah diterangkan ya sama Kak Ana ataupun Kak Angga tadi, tapi saya juga tetap ingin menyampaikan terutama kaitannya dengan inflasi. Terus selanjutnya saya ingin menunjukkan apa sih sebenarnya instrumen kami ini yang untuk investor retail itu kaitannya dengan pembiayaan APBN itu seperti apa, dan terakhir saya akan fokus ke instrumen yang saat ini sedang ditawarkan. Ini kalau kita bicara inflasi, ini produk yang kita semua juga paling suka nih. Saya dulu tiap pagi selalu menyiapkan diri beli gorengan gitu untuk sarapan pagi saya. Tahun 1000 kita bisa dapat 8 gorengan. Sekarang tahun 2020 itu satu goreng itu sudah 1.500. Bahkan kalau kita mau pisang goreng yang misalkan pisang tanduk atau pisang madu gitu, itu bisa lebih dari 1.500 per satu gorengannya. Nah ini juga pendidikan nih. Ini saya lakukan riset karena anak saya tahun ini, anak sulung saya tahun ini sudah mau masuk kuliah dan ingin kuliah di satu universitas tertentu yang jurusannya dia sukai gitu kan.
Tapi ini saya riset kalau yang di Pajajaran tuh seperti apa sih. Saya dulu itu waktu anak-anak masih kecil, masih TK, itu saya nggak percaya kalau baca artikel bahwa inflasi pendidikan itu 6-7%. Saya nggak percaya, masa sih bakal segitu gitu kan, saya nggak percaya. Tapi kenyataannya, ini yang saya riset sendiri, di Universitas Pajajaran tahun 2010 itu SPP-nya rata 2 juta per semester. Nah sekarang itu beragam, antara 0 sampai 13 juta gitu kan. Jadi ini inflasinya kita bandingkan yang 2 juta sampai ke 13 juta, itu 20% lebih. Nah kalau IPB itu range-nya ITB antara 0 sampai 5 juta, sekarang posisinya paling besar adalah 12,5 juta. Ini inflasinya hampir 10%. Kalau UI sendiri tahun 2010 itu rata 600.000, sekarang maksimal itu 7,5 juta. Ini inflasinya sekitar 28%. Nah kalau ada rekan-rekan yang ingin kuliah di MMUI S2 gitu, melanjutkan S2 sendiri, ini biayanya. Tahun 2010 itu satu semesternya adalah 21 juta. Nah sekarang 2020 itu biaya per semesternya adalah 31 juta. Jadi inflasinya hampir 4%, seperti itu. Dulu apa yang saya pikir nggak mungkin ternyata kejadian gitu. Kalau saya dulu walaupun saya nggak percaya, tetap saya berusaha menabung, berinvestasi untuk anak saya. Kalau saya dulu ngeyel bahwa nggak percaya, ya udahlah apa adanya, besok nanti kalau anak kuliah kan ada rezekinya sendiri. Itu banyak teman-teman saya yang masih berpikir seperti itu. Bisa jadi sekarang ini saya kelabakan memikirkan bagaimana anak saya kuliah, karena jurusan yang diinginkannya itu terbatas di negeri dan dia nggak masuk di jalur yang resmi, sehingga dia memilih sekolah di universitas swasta seperti itu. Nah ini kalau kita ngomongin biaya umroh, kalau kita ingin ibadah ibadah rohani gitu kan, tahun 2010 itu biayanya $1.650, kursnya 9.000. 2020 $1.850, kursnya 14.000. Ini inflasinya hampir 6%. Jadi tahun inflasinya 6%, sehingga kalau kita menunda-nunda untuk berinvestasi, ya kapan kita mau umroh gitu kan. Nah ini baru umroh, belum biaya haji. Kondisi kita 5, 10 atau 30 tahun lagi, ini yang saya ringkas sedikit. Kalau misalkan kita S2 dari saya MMUI, itu total selama 2 tahun 133 juta, karena ada uang pangkalnya berapa, sekitar 7 atau 9 juta saya lupa. Nah ini kita hitung sekarang nih, kalau kita butuh mau kuliah tahun 2020, kita siapkan uangnya dalam 2 tahun, itu butuh 133 juta. Nah kalau kita 5 tahun lagi ingin kuliah S2, maka nilainya itu akan mencapai 162 juta. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi karena 5 tahun lagi, maka saya harus dari sekarang mulai investasi. Berapa nih per bulan yang harus saya investasikan, biar nanti 5 tahun lagi saya dapat 162 juta. Ini sekitar 2 juta yang harus kita investasikan per bulan, dengan instrumen yang ngasih imbal hasil 10%. Tadi di Kak Angga juga sempat nunjukin kan, ini loh reksadana seperti ini, reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran maupun saham, itu ada perkembangannya. Kita cari yang imbal hasilnya 10%, kita sisihkan 2 juta per bulan, insya Allah 5 tahun lagi akan tersedia dana 162 juta. Ini juga demikian, 10 tahun lagi saya ingin umroh nih berdua dengan pasangan saya. Kalau biaya umroh tahun 2020 53 juta, maka 10 tahun lagi itu kira-kira 96 juta. Berapa nih dana yang harus kita investasikan per bulan, dengan imbal hasilnya berapa gitu. Nah ini angkanya 580.000 dengan imbal hasilnya 6%. Sama juga kalau kita pensiun, semakin lama jangka waktu yang harus kita siapkan, maka semakin kecil biaya yang harus kita sisihkan untuk persiapan pensiun ini. Ini teorinya kita punya harapan hidup itu sampai 75 tahun gitu kan. Kita pensiun umur
taruhlah 55 tahun, berarti kita butuh biaya selama 20 tahun sesuai jangka harapan hidup tadi itu sekitar 1,2 M dengan kebutuhan bulanannya itu 5 juta gitu. Ini 5 juta itu saya pikir sudah minimalis ya, asal kita nggak merepotkan anak, tapi juga rasa-rasanya 5 juta juga masih 5 juta per bulan juga masih perlu lain-lainnya, misalkan tadi punya kontrakan berapa pintu dan sebagainya gitu. Yang penting kita jangan sampai menyulitkan anak kita gitu. Biarkan mereka berbakti kepada kita, tapi bukan kita yang minta untuk dipelihara oleh mereka. Ya, jadi semuanya kalau muncul dari bakti itu kan lebih enak kitanya gitu kan. Nah, kalau lebih panjang seperti ini, misalkan pensiunnya baru 30 tahun lagi, maka tiap bulan kita harus menyisihkan 500.000 dengan instrumen investasi yang imbal hasilnya 10% seperti itu. Ini hitungan-hitungan kasar. Saya pikir kalau kita semakin pendek jangka berinvestasinya, maka semakin besar dana yang harus disisihkan tiap bulannya. Itu berlaku kebalikannya. Nah, itu tadi mengenai sekilas investasi ya. Jadi kita semua sepakat bahwa investasi itu penting untuk menjaga masa depan kita agar paling enggak setara dengan apa yang kita alami sekarang ataupun bisa lebih baik lagi. Namanya ketidakpastian di masa depan itu tinggi, maka kita juga bisa siap menghadapi ketidakpastian itu. Nah, saya ingin fokus ke pembiayaan APBN ini karena nanti kaitannya dengan instrumen kami. Jadi instrumen yang kami terbitkan itu semuanya, baik yang untuk retail maupun untuk institusional, itu tujuannya adalah untuk pembiayaan APBN. Jadi kalau untuk instrumen retail, kalau kita berinvestasi, jadi selain kita mendapatkan manfaat kupon atau imbal hasilnya, kita juga membantu pembiayaan APBN gitu kan. APBN ini apa saja sih gitu kan? Ini kita lihat APBN ada pendapatan negara. Ini teman-teman pasti kalau struktur dasar ini kan pasti sudah tahu semua ya. Ada belanja negara dan ada juga defisit ketika pendapatan negaranya lebih rendah daripada belanja negara. Belanja negara ini apa saja? Ya termasuk gaji, tuking, uang makan yang rekan-rekan semua terima selama ini itu masuknya di situ. Jadi tahun 2020 ketika kita mulai pandemi itu kita melakukan penyesuaian APBN sehingga pembiayaannya itu naik drastis. Yang sebelumnya defisitnya itu sekitar di angka 200 sampai 300 triliun, itu sekarang naik menjadi 1.190 triliun itu defisitnya. Yang sebelumnya dibatasi bahwa maksimal harus 3% dibanding PDB, sekarang bisa dilepaskan. Nah, saat itu kemarin realisasinya 6% terhadap PDB. Nah, tahun 2021 ini kita juga masih berkutat dalam penanganan pandemi, sehingga kita defisitnya juga masih cukup besar, yaitu 1.006 triliun, 1.000 triliun gitu kan. Padahal ini pendapatan negaranya 1.700 triliun, belanja negaranya 2.700 triliun. Jadi ada selisih 1.000 triliun di situ yang harus dibiayai dari pembiayaan ini. Nah, sumber-sumbernya apa saja sih? Itu ada surat berharga negara dan juga ada pinjaman. Pinjamannya ada yang dalam negeri maupun luar negeri. Untuk surat berharga negara ini kita bicara sebenarnya kita kan tahunya pokoknya saya terima gaji 13 THR gitu kan, nggak tahu deh uangnya gimana. Nah itu tadi ini sebenarnya maksudnya ada di sini gitu, THR, gaji ke-13, gaji bulanan itu maksudnya ada di belanja negara. Ketika belanja ini lebih tinggi daripada pendapatan, maka mau nggak mau harus ada pembiayaan di situ. Pembiayaan terbesar saat ini ada di surat berharga negara. Kalau pinjaman sudah semakin lama semakin turun, kalaupun naik itu ada di pinjaman dalam negeri. Jadi kita tidak bergantung lagi kepada sumber-sumber luar negeri, tapi lebih bergantung kepada pembiayaan di domestik. Nah, ini SBN ini yang sekarang ini merupakan pembiayaan terbesar di APBN, itu terdiri dari surat utang negara
SUN, ini konvensional, ada yang surat berharga syariah negara. Ini yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apakah kalau ini sudah sesuai prinsip syariah yang konvensional itu haram? Tidak seperti itu, karena bagaimanapun pembiayaan di APBN itu adalah untuk kemaslahatan masyarakat gitu kan, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur gitu. Jadi apapun yang ada dibiayai di dalam APBN itu semuanya bermanfaat. Nggak ada kan di APBN itu misalkan untuk membiayai pabrik minuman keras gitu kan, tidak ada seperti itu. Jadi antara halal dan haramnya tidak bisa kita bandingkan, namun kalau memang ingin berinvestasi di produk yang benar-benar memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka misalkan ada akadnya, ada underlying-nya dan sebagainya nanti yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Fauzi, itu bisa berinvestasi di surat berharga syariah negara. Nah, yang di surat utang negara sendiri ada dua jenis, obligasi negara dan surat perbendaharaan negara. Bedanya apa? Kalau SPN ini di bawah 1 tahun, kalau obligasi negara itu di atas 1 tahun. Nah, kalau di SPN ini hanya rupiah, di obligasi negara ini yang lebih dari 1 tahun itu ada yang rupiah dan valuta asing. Valuta asing ini kita mengeluarkan instrumen dalam 3 mata uang utama, yaitu USD, Euro, dan Japanese Yen. Kalau di domestiknya sendiri yang dalam mata uang rupiah, kita punya 2 jenis, yaitu yang variable rate sesuai kondisi pasar dan fixed rate, ini tetap. Nah, 2 ini itu kita punya instrumen yang khusus untuk retail. Jadi kalau misalkan tadi target pembiayaan 1.000 itu 80% dari sekitar 80-90% dari surat berharga negara ini. Nah, 70%-nya lagi itu kita dapatkan dari lelang reguler. Jadi kita tiap minggu melakukan lelang yang diikuti oleh para dealer utama kami. Lelangnya kita bergantian. Pertama di sukuk konvensional, nanti sukuk. Nah, ini masing-masing di variabel maupun fixed rate itu kita punya instrumen retailnya. Nah, kalau kita lihat ini yang sebelah kiri itu yang konvensional, kiri saya ya, berarti kanan Bapak rekan-rekan semua ini. Kiri saya yang konvensional, yang kanan saya adalah yang syariah. Jadi kalau mau yang konvensional itu kita punya 2 instrumen, yang floating itu adalah SBR yang saat ini sedang kami tawarkan. Kalau yang tetap adalah ORI. Ini produk sampingnya adalah yang setara term and condition-nya tapi memenuhi prinsip syariah. SBR ini nanti akan setara dengan sukuk tabungan, kalau ORI akan setara dengan sukuk retail dan sukuk wakaf, seperti itu. Nah, kita masuk ke kenapa sih kita menerbitkan instrumen retail gitu kan? Karena memang pertama yang kita inginkan adalah memperluas basis investor di dalam negeri. Kemudian kita juga ingin memberikan alternatif instrumen investasi kepada investor retail yang dijamin aman gitu. Ini karena negara yang menerbitkan, undang-undang yang menjamin keamanannya. Undang-undang itu mengatur negara, bukan mengatur pemerintahan. Siapapun pemerintahannya, ganti dengan siapapun pemerintahannya, undang-undang itu mengatur negara. Jadi negara ini menyediakan alternatif instrumen bagi investor retail sehingga bisa dipastikan ini aman. Selain itu, kalau sudah basis investor di dalam negeri itu sudah kuat gitu, ini kita akan mendukung stabilitas pasar keuangan di domestik gitu. Jadi kalau kondisi di luar negeri itu gonjang-ganjing, US Fed itu ingin menaikkan atau menurunkan suku bunganya, itu bisa mempengaruhi ini. Kalau misalkan basis investor kita di dalam negeri kuat, maka stabil kita, nggak akan gampang terpengaruh. Gitu. Selain itu juga kita ingin menyediakan, mewujudkan masyarakat yang berorientasi investasi jangka menengah dan panjang. Tadi kan Kak Ana juga menyebutkan menengah itu seperti apa sih, panjang itu seperti apa sih, pendek itu. Kalau dari sisi kami obligasi 1-3 tahun itu kami menyebutnya menengah. Kalau pendek itu yang surat perbendaharaan negara tadi yang di bawah 1 tahun.
Nah, yang panjang tentu saja di atas 3 tahun. Nah, di samping itu, kalau kita semua sudah basis investor di dalam negeri itu sudah kuat mendukung kestabilan pasar keuangan domestik, juga membantu pembiayaan APBN, maka kita dapat mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Ini perbedaan dari ORI dan SBR yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalkan nanti di sukuk ada sukuk retail dan sukuk tabungan. Ini pertama, ORI adalah tidak dapat diperdagangkan, sedangkan ORI dapat diperdagangkan, sedangkan SBR tidak dapat diperdagangkan. Namun ada kesempatan untuk melakukan pencairan dini setelah 1 tahun. Yang kedua adalah ORI itu kuponnya tetap, sedangkan SBR ini kuponnya mengambang dengan batas kupon terendah, floating with floor. Kalau suku bunga acuannya naik, bisa ikut naik. Kalau suku bunga acuannya turun, kita akan tetap ada floor-nya, seperti itu. Nah, kalau di ORI karena bisa diperdagangkan di pasar sekunder, maka ada potensi capital gain, sedangkan SBR ini tidak ada, karena memang tidak bisa diperdagangkan. Nah, sekarang kita bisa lebih detail lagi mengenai SBR 010 yang saat ini sedang kami tawarkan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kuotanya sudah mulai menipis, jadi rekan-rekan semua yang menginginkan untuk berinvestasi di sini bisa segera melakukan pengenalan atau melakukan registrasi. Nanti caranya gimana bisa saya tunjukkan. Ini strukturnya, tadi ditawarkannya mulai 21 Juni kemarin gitu. Kami ingin bekerja sama dengan ASN Nation ini sudah dari awal. Namun ternyata karena untuk menyamakan jadwal kami berdua antara Direktorat Jenderal kami dengan ASN Nation baru dapat hari ini. Jadi mau nggak mau ya tinggal 5 hari lagi itu masa penawarannya sudah mau berakhir. Tapi tenang saja, masih ada instrumen lain yang masih ada 3 instrumen lain yang akan terbit. Jadi kalau kelewatan sekarang bisa di jadwal yang berikutnya. Tentu saja kuponnya akan menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Apakah bisa sama seperti sekarang ataupun mungkin lebih rendah gitu. Jadi minimum pemesanannya ini bisa 1 juta saja. Jadi tapi maksimum pemesanannya bisa 3 miliar. Kuponnya mengambang. Ini dengan hitungannya seperti ini. Kita saat ini kupon ditetapkan adalah 5,1%. Asalnya dari mana? Itu suku bunga acuannya kita menggunakan BI 7-day reverse repo rate yang saat itu angkanya 3,5%. Dan ditambah spread yang tetap sebesar 1,6%. Jadi total adalah 5,1%. Nah, tingkat kupon pertama ini tiap 3 bulan itu dilakukan riset kupon. Jadi kita akan melihat riset kuponnya mau seperti apa. Tiap 3 bulan kita akan lihat dalam 3 bulan ke depan, misalkan nanti tanggal 11 Oktober kita lihat posisinya seperti apa. Kalau ternyata ada kenaikan, misalkan dari 3,5 menjadi 4%, maka kuponnya akan juga berubah, 4 ditambah 1,6%, maka kuponnya akan ikut naik menjadi 5,6%. Begitu juga kalau ternyata BI menurunkan suku bunga acuannya dari 3,5% menjadi 3%, seharusnya kan 4,6%, tapi karena sudah kita tutup dengan floor-nya, kita ada batas minimalnya, maka tetap menjadi tetap senilai 5,1%. Nah, kupon pertama, kupon itu dibayarkan tiap tanggal 10 tiap bulannya. Seharusnya kan 10 Agustus itu sudah bisa dibayarkan. Namun ternyata karena 10 Agustus itu tidak sampai 1 bulan, maka nanti kuponnya akan kelihatan kecil sekali. Maka kita menggunakan mekanisme long kupon. Kuponnya kita bayarkan 10 September, tapi akan menghitung dari tanggal settlement sampai 10 September, sehingga kupon pertamanya adalah 6.855 per unitnya. Per unit itu berarti per 1 juta gitu. Nah, ini ada juga namanya early redemption. Early redemption ini adalah karena memang tidak bisa diperdagangkan, namun kita bisa melakukan pencairan sebagian 1 tahun setelah setelah kita melakukan pembelian ini. Kalau saya membandingkannya seperti ini. Saya punya dana untuk anak sekolah saya. Anak saya sekolah. Anak kedua saya tahun depan mau kuliah.
anak ketika saya tahun depan mau masuk SMA. Nah, kebetulan kan ini saya sudah ada dana yang sudah saya kumpulkan dari tahun ke tahun, yang dari tahun ke tahun sudah saya investasikan dengan yang cukup agresif, sehingga saat ini misalkan saya sudah terkumpul menjadi 100 juta misalkan seperti itu. Berarti kan 2 tahun lagi ketika anak saya kuliah pas ini, jatuh temponya pas 2 tahun lagi ketika anak kedua saya kuliah. Dan pas tahun depan ketika anak saya mau masuk SMA, ini juga saya bisa mengajukan early redemption tadi, pengajuan sebagian maksimal 50%. Jadi seperti itu. Ini dana ini kalau 100 juta saya diemin aja gitu kan. Bisa jadi nanti keambil untuk biaya sehari-hari, ataupun kalau di deposito sekarang nilainya berapa? Saya cari-cari kemarin deposito di bank lambang warna biru itu hanya 3% per tahunnya gitu kan. Jadi nggak nutupin inflasi sekarang beberapa tahun terakhir ini walaupun sudah sangat rendah tapi masih 3,5% gitu, antara 3 sampai 3,5% gitu. Jadi jangan sampai dana saya ini malah kegerus inflasi seperti yang tadi gorengan tadi itu gitu kan. Jadi dengan konsep seperti ini saya sudah menyiapkan dana untuk 2 anak saya ini. Tahun depan saya cairkan sebagian untuk anak saya masuk SMA, nanti pas jatuh tempo sisanya bisa untuk anak saya yang mau masuk kuliah, seperti itu. Dewi, mohon maaf, 5 menit lagi mungkin ya waktunya. 5 menit ya? Iya, saya sudah gitu. Mohon maaf. Nggak apa-apa, ini sudah selesai. Sudah masuk di produk dan memang sudah masuk ke apa sih keuntungannya, kerugiannya gitu. Keuntungannya tadi sudah saya sampaikan banyak, terutama juga tarif pajaknya ini. Kalau kita deposito itu pajaknya 20%. Nah, kalau di aplikasi kita ini, di surat berharga negara ini, pajaknya hanya 15%, jadi selisih 5% itu meter gitu, ngaruh gitu, apalagi kalau belinya 3 miliar gitu kan. Nah, kalau dari sisi resiko ini kita melihat resiko gagal bayar seperti yang saya sampaikan tadi, ini dijamin undang-undang, dijamin negara, sehingga resiko gagal bayar tidak ada, gagal bayarnya nggak ada. Resiko tingkat bunga juga tidak ada, karena kalau naik ikut naik, kalau turun nggak ikut turun gitu kan. Nah, risiko likuiditas ini yang memang agak tricky, namun kita menyediakan feature early redemption tadi. Jadi kita uangnya ini harus uang dingin, kalau teman-teman bilang itu uang dingin yang memang sudah ada alokasi untuk apa. Jadi sudah jelas mau apa. Jadi kalau mau setahun lagi saya carikan ada feature early redemption. Bagaimana cara pembeliannya? Ini pertama kita harus registrasi dulu. Kita punya 26 mitra distribusi, ini terdiri dari 16 bank umum, 4 perusahaan efek, 3 perusahaan fintech dan peer-to-peer lending, serta 3 perusahaan fintech apart.